got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Inggris dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Azra Risanta dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1B. Saya di sini akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian teks Inggris, yaitu menjelaskan salah satu artikel jurnal yang berjudul Public Opinion Analysis for Moderate Religious Social Media Data Meaning Approach. Public Opinion Analysis for Moderate Religious Social Media Data Meaning Approach. Analisis opini publik untuk agama moderat, pendekatan penggalian data media sosial. Writing M. Mudovi, Ilyas Supena, Safruddin, Abdul Karim, dan Solahuddin. Jurnal diupload oleh Jurnal Ilmu Dakwah Sinta 2. Abstract. Purpose: this paper aims to elaborate this course of religious moderation on social media in terms of purpose of netizens responding to the values of religious moderation. Tujuan: tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di Indonesia, beragama di media sosial ditinjau dari persepsi warganet dalam menyikapi nilai-nilai moderasi beragama. Methods: this study asks the text meaning to interpret and categorize comments for Twitter about these values of moderation. In addition, Zinemann's analysis asks to capture the number of positive and negative words in each tweet. Data analysts was asked to extract and explore the dominant Twitter emotion around the values of moderation. Metode penelitian ini menggunakan text meaning untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. Selain itu, analisis sentimen digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap tweet. Analisis data digunakan untuk mengekstraksi dan mengeksplorasi emosi pengguna Twitter yang dominan seputar nilai moderasi. Results: sentiment analysis result indicates the friends of Twitter as public participation in providing participants of religious moderation values. The fields of public views of Twitter are on the issue of religious moderation contents show that positive sentiment is higher than negative sentiment. Hasil:
Hasil analisis sentimen menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat pengguna Twitter dalam memberikan persepsi terhadap agama, nilai moderasi beragama. Variasi pandangan masyarakat pengguna Twitter terhadap isu konten moderasi berguna menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif. Implementation. This research contributes to the study of religious moderation more broadly by understanding how social media is perceived and showing how machine learning text meaning can help better understand concept related to the value of moderation. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami bagaimana persepsi pengguna media sosial dan menunjukkan bagaimana machine learning dapat membuat lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Originally, this study presented a new methodology and analytical approach to investigating moderate religious in social media conversations, which brings together a multidisciplinary conduit of technology, data science, and religious studies. This research is the first study that asks data mining approach to public opinion analysis for moderate religious in Indonesia. Originalitas studi ini menyajikan metodologi baru dan pendekatan analisis untuk menyelidiki agama moderat dalam percakapan media sosial yang menyatukan pengetahuan multidisiplin, teknologi, ilmu data, dan studi agama. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data mining untuk analisis opini publik terhadap agama moderat di Indonesia. Introduction atau pendahuluan. Indonesia is actively campaigning for Islam as a friendly, humanist, and tolerant religion. Abuza 2006, Faik and Francisca 2018, Juba et al. 2021, Tori 2019. This campaign is consistent nation because Indonesia has the characteristics of a pluralistic society, but in terms of ethnicity, language, and religion. Although Islam is the majority religion, other religions also live and thrive in Indonesia. They have right to freedom to praise religion according to their beliefs. Yang artinya Indonesia aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama ramah, humanis, dan toleran. Kampanye ini dinilai perlu karena Indonesia memiliki ciri masyarakat yang majemuk, baik suku, bahasa, maupun agama.
Meski Islam merupakan agama mayoritas, namun agama lain juga hidup berkembang di Indonesia. Mereka mempunyai hak kebebasan untuk mengamalkan agama sesuai keyakinannya. Pada paragraf ini menjelaskan bahwa Indonesia bebas beragama dan hak untuk mengamalkan agama sesuai keyakinan yang dihormati dan diakui. Indonesia dianggap sebagai contoh negara dengan pendekatan yang inklusif terhadap pluralisme agama, di mana semua kelompok agama dihormati dan diberikan kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Pada teks ini mencerminkan nilai-nilai toleransi, kerukunan antar umat beragama yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Amid this plurality, Indonesia faces the challenge of the plurality of internal religious understanding of Islam itself. Khairul Rizal 2017, Wahid 2006. The plurality of understanding is marked by the emergence of religious schools such as Sunni, Shia, Wahabi, Salafi, Ahmadiyya, and so on. Burhani 2020, Chaplin 2018, Rubaidi 2011. This diversity of understanding then gave birth to two types of religious understanding that are both extreme. On the one hand, there is a fundamental religious understanding, while on the other hand, there is a liberal religious understanding. Majid 1998, Rohani 2015, Supena 2021, Ungureanu 2008. Fundamentalist school understands the Quran and Sunnah textually and reput in the field of creed and social interaction. As a result, they treat non-Muslim or group outside timeless entirely different from fundamentalist liberal Islam understands the Quran rational, textual, and productively, so that it gives birth to a product of understanding that is different from understanding of the mainstream of Muslim. Their understanding of the Quran and Sunnah has gone beyond the text, but is based on the moral message of the text. As result, their understanding can approach the meaning and nature of religious of ordinary people. Artinya di tengah pluralitas tersebut, Indonesia menghadapi tantangan pluralitas pemahaman agama internal Islam itu sendiri. Pluralitas paham tersebut ditandai dengan munculnya aliran-aliran agama seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, dan sebagainya. Keberagaman pemahaman inilah yang kemudian melahirkan dua jenis pemahaman
keagamaan yang sama-sama ekstrim. Di satu sisi terdapat paham keagamaan yang fundamentalis dan di lain pihak terdapat paham keagamaan liberal. Aliran fundamentalis memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual dan baik dalam bidang kayak akidah maupun interaksi sosial. Akibatnya mereka memperlakukan non-muslim atau kelompok di luar dirinya secara tidak toleran. Berbeda dengan Islam fundamentalis. Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, konseptual, dan produktif sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman mainstream umat Islam. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sudah melampaui teks, namun didasarkan pada pesan moral. Akibatnya pemahaman mereka bisa mengaburkan makna dan hakikat agama bagi masyarakat awam atau masyarakat yang bawah. Pada paragraf ini menjelaskan tentang pluralitas dalam pemahaman agama Islam di Indonesia. Pluralitas dalam konteks ini merujuk pada beragamnya pemahaman dan aliran dalam agama Islam yang ada di negara Indonesia. Beberapa aliran yang disebut mencakup Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, dan lain-lainnya. Pluralitas pemahaman agama ini telah menciptakan dua jenis pemahaman yang ekstrim di antara umat Islam di Indonesia. Pada paragraf ini mencerminkan tentang pluralitas dalam pemahaman agama Islam di Indonesia dengan dua jenis pemahaman yang muncul, yaitu fundamentalis dan liberal, yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda terhadap agama dan masyarakat. In this portion, Indonesia is interested in condition counter discourse against intolerant religious discourse of on the one hand and liberal on the other, namely a more modern understanding model. Azizi 2020, Hefni 2020, Kanafi et al. 2021. This moderate religious understanding of Islam developed in Indonesia under the names Islam Nusantara (NU) and Progressive Islam Muhammadiyah. Gus'af and Shahrazad 2019, Mustafa 2015, Syam and Nawawi 2019, Wasim 2020. This counter discourse strategy is a challenge because the Islamic movement with an intolerant practice as social media to campaigns for its things. There are the steps in carrying out a counter discourse strategy. It is to convenience and opinions about modern Islamic status on social media. Abdullah and Al-Farah 2090. Jadi pada paragraf ini diartikan dalam posisi tersebut, Indonesia tertarik untuk melakukan counter wacana terhadap wacana intoleran agama di
satu sisi dan liberal di sisi lain, yakni model pemahaman yang lebih moderat. Paham agama Islam moderat ini berkembang di Indonesia dengan nama Islam Nusantara atau NU dan Islam Progresif Muhammadiyah. Strategi kontra wacana ini menjadi sebuah tantangan karena gerakan Islam dengan paradigma intoleran menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan ajarannya. Oleh karena itu, salah satu langkah dalam melakukan strategi kontra wacana adalah dengan menyampaikan ide dan pendapat tentang status Islam moderat di media sosial. Jadi pada paragraf ini menjelaskan bahwa Indonesia berada dalam sebuah posisi di mana mereka tertarik untuk menghadapi dua jenis wacana yang ada dalam masyarakat, yaitu wacana intoleran agama di satu sisi dan wacana liberal di sisi lain. Mereka mencari pendekatan pemahaman agama yang lebih moderat sebagai alternatif. Dan salah satu cara yang dilakukan yaitu counter wacana, mengacu pada upaya untuk melakukan atau menentang wacana yang bersifat intoleran dalam agama dan wacana yang bersifat liberal. Discourse strategy is essential because online media is a determining variable among religious habituation, education, welfare, national identity, and social inequality. Direct on media approach has success in gaining the religious conversion of the Muslim audience to be more moderate, while others are simulation and intrigue. In other words, a person's religion is influenced by the expression of religious habituation in the socio-political environment of his community, not only influenced by the values of his religious teaching or doctrines. One of them is the influence of habituation in entering social media, which is proven to directly change preference for religious understanding, but about family, social, and political life, including obedience in worship. The longer the online duration and the more media content that is accessed, it is possible for a person to experience a change in understanding from conservative to modern inclusive for the millennial generation in Indonesia. Artinya strategi wacana menjadi penting karena media online menjadi variabel penentu antara pembahasan beragama, pendidikan, kesejahteraan, identitas, nasionalis, dan kesenjangan sosial. Paparan media online secara langsung berhasil mengubah konservatisme agama kalayak Muslim menjadi lebih moderat, sementara yang lain bersifat simultan dan tidak langsung. Dengan kata lain, religiusitas seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pembiasaan beragama di lingkungan sosial politik masyarakat, tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran atau doktrin agamanya saja. Salah satunya adalah pengaruh pembiasaan dalam memanfaatkan media sosial yang terbukti secara langsung mengubah preferensi pemahaman agama baik tentang
keluarga, kehidupan sosial, dan politik, termasuk ketaatan dalam beribadah. Semakin lama durasi online dan semakin banyak konten media yang diakses, maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengalami perubahan pemahaman di konservatif menjadi moderat, khususnya bagi generasi milenial di Indonesia. Jadi pada paragraf kali ini menjelaskan pentingnya strategi wacana dalam pengaruh media online terhadap pemahaman agama, pembiasaan beragama, pendidikan, kesejahteraan, identitas, dan kesenjangan sosial di masyarakat. Jadi, media online dapat memengaruhi perubahan dalam pemahaman agama seseorang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, media online dapat memengaruhi seseorang untuk menjadi lebih moderat dalam pemahaman agama mereka. Sementara untuk secara tidak langsung, media online dapat memengaruhi pembiasaan dan preferensi dalam beragama yang pada gilirannya memengaruhi tindakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi keluarga, kehidupan sosial, dan partisipasi politik dan praktik ibadah. Besides on search by Wilkstein and Max Adam, Religion in Indonesia, Social Media Space in Vulnerable to Social Conflict. Max Adam and Wilkstein 2011, The Potential for Conflict in the Social Media Space in Exacerbated by Desperate fake news, hoax, malicious gossip, and personal hate speech. Pariser 2011. Meanwhile, the search path forward by Sunarto also confirmed the social media has an impact on the development of religious radicalism. Sunarto 2011, Thomas 2020. Thus, social media can be used for both constructive and destructive purpose. It is said to be constructive if the religious content on social media is educative, soothing, and creates harmony among human beings. Social media will be destructive when the religious content contained in the media spread hoax, hate speech, and intolerance. Therefore, the counter-discourse strategy is essential because religious content on social media is dominated by intolerant ideology. Dodego and Witro 2020. Meanwhile, modern and tolerant Islam religious discourse are sinking under the dominance of intolerant religious discourse. At the same time, Internet as in Indonesia are increasing day by day. As a result, most Internet users quickly access in this intolerant religious content. Artinya, berdasarkan penelitian Wilkstein and MC Adam, agama dalam masyarakat Indonesia terhadap konflik sosial, politik, konflik ruang media dipengaruhi dengan penyebaran berita palsu, hoaks, gosip jahat, dan ujaran kebencian yang dipersonalisasi. Sementara itu, penelitian yang ditemukan Sunarto juga menegaskan bahwa media sosial berdampak terhadap perkembangannya radikalisme agama.
Dengan demikian, media sosial dapat digunakan untuk tujuan konstruktif dan deduktif. Dikatakan konstruktif jika konten keagamaan di media sosial bersifat edukatif, menyejukkan, dan menciptakan kerukunan antar umat agama. Media sosial akan menjadi destruktif ketika konten beragama yang terkandung dalam media tersebut menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi. Oleh karena itu, strategi kontra wacana menjadi penting karena konten beragama di media sosial didominasi oleh ideologi intoleran. Sementara itu, wacana agama Islam yang moderat dan toleran semakin terpuruk di bawah dominasi wacana agama yang intoleran. Pada saat yang sama, pengguna internet di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Alhasil, sebagian besar pengguna internet dengan cepat mengakses konten keagamaan yang intoleran tersebut. Jadi pada paragraf ini menggambarkan dampak media sosial dan peran agama dalam masyarakat Indonesia serta bagaimana penyebaran informasi di media sosial dapat mempengaruhi kerentanan terhadap konflik sosial, radikalisme agama, dan dalam membentuk pemahaman agama dan dampaknya pada masyarakat Indonesia, serta menyoroti perlunya strategi yang efektif untuk mengatasi pengaruh pemahaman agama yang intoleran di dunia online. Based on a report released by We Are Social, a British company in collaboration with Hot Society, active social media users in Indonesia as of January 2021 increased by 6.3% of the qualification of 10 million user company to January 2020, when viewed for the total population of Indonesia around 274.9 million people. The people then 61.8% of them are active on social media. Meanwhile, it is known that the last Indonesia internet user have reached 202.6 million interestedly of Indonesian 170 million active social media user, 138.5 million access it via mobile device such as smartphone. Another fact is that We Are Social and should cite the average Indonesia social media user could speed up to 3 hours and 14 minutes per day. In terms of the age of social media user, this report shows that resides in the 25 years age range dominant. After that, the age group is 18 years. In the report, We Are Social and Hotset also analyzes the social media platform used the most in the month by internet users for 16 to 64 years old. Among the 18 social media platforms, YouTube occupies the 2 position.
They were followed by WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Haryono 2021, Keep 2021. Berdasarkan laporan yang dirilis sosial, perusahaan asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, pengguna aktif media sosial di Indonesia per Januari 2021 meningkat sebesar 6,3% atau setara 10 juta pengguna dibandingkan Januari 2020 jika dilihat dari total penduduk Indonesia sekitar 274,9 juta juta jiwa. Kemudian 61,8% diantaranya aktif di media sosial. Sementara itu pengguna internet Indonesia terkini diketahui mencapai 202,6 juta. Menariknya, dari 170 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, 168,5 juta mengaksesnya melalui perangkat seluler seperti handphone. Fakta lainnya, Hootsuite menyebutkan rata-rata pengguna media sosial di Indonesia bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam sampai 14 menit per hari. Dari sisi usia pengguna media sosial, laporan ini menunjukkan bahwa penduduk pada rentang usia 25 sampai 34 mendominasi. Setelah itu kelompok umur 18 sampai 24 tahun. Dalam laporan ini, Hootsuite juga menganalisis platform media sosial yang paling banyak digunakan dalam sebulan terakhir oleh pengguna internet berusia 16 sampai 64 tahun. Di antara platform media sosial yang ada, YouTube menempati posisi teratas, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Jadi pada paragraf kali ini menjelaskan data dan fakta terkait penggunaan media sosial dan internet di Indonesia pada awal tahun 2021. Jadi paragraf ini memberikan pemahaman sejauh mana media sosial dan internet telah mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi, berkomunikasi, dan menghabiskan waktu mereka secara online, serta membantu mengidentifikasi tren pengguna media sosial dan platform-platform yang populer di negara ini pada awal 2021. Many internet users have resulted in intensive interaction and communication through social media in Indonesia. Hafni 2020 highlights that social media often present religious narratives that are free of access and are often used by certain groups to foster conflict and rift. Identity politics marked by diminishing affiliation to religious intones, shifting religious authority, strengthening individualism, and change from pluralist into tribals. Hafni 2020. On the other hand, Rahmatullah 2021 said that the trend of searching for information on religious moderation on the internet has not yet reached a high level of interest and has not occurred evenly throughout Indonesia. This condition implies that effort to promote the idea of religious moderation on the internet still need to be
campaign against Rahmatullah 2021. Banyaknya pengguna internet mengakibatkan interaksi dan komunikasi yang intensif melalui media sosial di Indonesia. Henvi 2020 menyorot bahwa media sosial kerap menyajikan narasi keagamaan yang bebas akses dan kerap digunakan oleh kelompok tertentu untuk menumbuhkan konflik dan menghidupkan kembali politik yang ditandai dengan berkurangnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, menguatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme. Di sisi lain, Rahmatullah mengatakan tren pencarian informasi moderasi beragama di internet masih belum mencapai tingkat peminat yang tinggi dan belum terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini menyiratkan bahwa upaya untuk mempromosikan gagasan moderasi beragama di internet masih perlu dikampanyekan kembali. Pada paragraf ini menjelaskan dampak meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, khususnya melalui media sosial terhadap isu-isu keagamaan dan pemahaman agama dalam masyarakat. Pentingnya upaya untuk mengkampanyekan gagasan moderasi beragama di dunia maya untuk menghadapi dampak yang mungkin timbul akibat perubahan dalam pemahaman dan identitas keagamaan yang dipengaruhi oleh media sosial. Besides on this consideration, this study will examine how the discourse of Islamic moderation preside in social media in Indonesia. The social media caution in this study is Twitter. In order to strengthen the empirical result of user perception and analysis of user statement was current of comments from mainstream social media accounts in Indonesia asking on the data mining methods, namely text mining. This method is used to extract information from social media by identifying and exploring existing patterns using text mining to find out the grouping of user opinions regarding religious moderation in Indonesia. Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian akan mengkaji bagaimana wacana moderasi Islam hadir di media sosial di Indonesia. Media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter. Untuk memperkuat hasil empiris persepsi pengguna, dilakukan analisis sentimen pengguna terhadap komentar akun media sosial mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu metode data mining, yaitu text mining. Metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik menggunakan text mining untuk mengetahui pengelompokan pendapat pengguna mengenai moderasi beragama di Indonesia. Pada paragraf ini menjelaskan tujuan penelitian yang akan dilakukan yang berkaitan dengan bagaimana wacana moderasi Islam muncul di media sosial di Indonesia, khususnya di platform Twitter. Penelitian yang akan digunakan untuk memahami dan menganalisis peran media sosial, khususnya Twitter, dalam pembentukan dan refleksi wacana moderasi Islam di Indonesia. Metode analisis sentimen dan text mining akan membantu mengungkapkan pola-pola pendapatan dan perasaan pengguna serta pengelompokan pendapat dalam topik yang diteliti.
Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. It's impossible to happen live without feeling at something, or you can do nothing unless you live so careful that it may be the same as not living at all. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.